Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena satu Sabat kita lebih dekat lagi kepada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami bersuka Tuhan menambahkan hari-hari kami satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan-Mu. Saat ini kami mau merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kami. Berikan kami roh-Mu untuk memahami dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih, pelajaran yang sangat indah sepanjang satu minggu yang barusan saja kita lalui, apalagi di masa pandemi ini, pentingnya istirahat. Harga dari istirahat. Saya secara pribadi merasakan kelelahan oleh karena banyak yang sakit, ada berita duka yang harus kita kunjungi, pulang tengah malam, bahkan sudah pulang, masih mempersiapkan bahan-bahan pelajaran firman Tuhan dengan berbagai tuntutan yang sekarang ini kita hadapi. Dan yang saya rasakan ialah pentingnya waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang sudah capek, flu, batuk, demam, dan saya lihat istirahat itu adalah obat yang sangat manjur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Allah yang sudah jauh sebelumnya merencanakan istirahat. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam pelajaran kita ini, kesibukan dan keriuhan hidup sekarang ini telah membuat manusia sulit untuk beristirahat. Istirahat menjadi hal yang mahal sekali. Kita bisa melihat hari libur yang menjadi satu suasana yang sangat ditunggu-tunggu. Dan istirahat itu, bila mana ada waktu libur sedikit saja, orang berduyun-duyun ingin mengadakan perjalanan ke tempat yang menyegarkan, menyehatkan, membuat mereka bisa refresh kembali. Saya pikir ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pelajaran kita adalah istirahat di dalam Yesus Kristus, bersama dengan Yesus. Bila mana kita membaca dalam contoh, yaitu ada masalah yang terjadi kadang-kadang di dalam istirahat kita, seperti pengalaman Daud dalam 2 Samuel pasal 12 dan Mazmur 51 ayat 9 sampai 14. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Pada saat kita mengalami kejatuhan, kita membutuhkan seorang yang dapat menguatkan dan menyelamatkan kita. Saudara yang kasih, proses penyucian ini dibayar mahal, yaitu dengan pengorbanan Kristus. Dan Allah sangat baik dan murah hati. Sebagaimana pengalaman Daud, pada waktu dia sedang beristirahat, dia berdiri berjalan-jalan di atas sotoh kerajaannya. Dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dan tergerak hatinya untuk melakukan kejahatan, di mana dia mengambil istri Uria, yaitu Betseba. Dan setelah kejadian itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan datang untuk memberikan kepadanya satu peringatan. Dan kita tahu ceritanya, bagaimana akhirnya Daud menyadari perbuatannya, sehingga di dalam Mazmur 51 dituliskan bagaimana Daud datang kepada Tuhan mengaku segala dosanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga di dalam hidup ini sering jatuh di dalam pelanggaran, jatuh di dalam kesalahan. Nah, sekarang kemana kita pergi? Datanglah kepada Tuhan selagi masih ada waktu. Perlunya pengakuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Di dalam ayat 16 Mazmur 51, Daud katakan, lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Dan itu diterima oleh Daud. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9,
jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dikatakan di sini, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita, saudaraku. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan kelegaan dari segala beban yang kita alami karena kebodohan kita, karena ketelodoran kita, yaitu datang kepada Yesus. Pertobatan Daud sangat dalam, sangat sungguh-sungguh. Dia tidak ada usaha untuk berdalih. Ini pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, terlalu banyak dalih yang kita buat, alasan kita buat membenarkan diri. Sekali lagi saudaraku, datang kepada Tuhan tanpa berdalih, tanpa membela diri. Kenapa? Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang dinyatakan kepadanya. Dan inilah yang mendorong Daud berdoa sungguh-sungguh, karena dia tahu apa yang dia lakukan sungguhlah jahat. Saudara yang kasih, di dalam Para Nabi dan Bapa 2 halaman 337, alinea yang keempat, firman Tuhan katakan, tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya. Ia merasakan muak atas dosanya itu. Pernahkah kita sekarang di dalam hidup kita sekarang ini mengingat kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, lalu kita muak, lalu kita merasa bersalah, merasa menyesal yang sungguh dalam. Inilah yang dituntut dari kita, saudaraku. Bukan hanya untuk kemampuan saja ia berdoa, tapi untuk kesucian hati dia berdoa. Sekali lagi saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan pada saat kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Rest in Jesus, rest in Christ. Inilah kesempatan datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan bila mana kita datang mengaku dosa kita, bila mana kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan pertobatan yang sungguh-sungguh dari kita, Tuhan akan mengampuni. Jangan berdalih sekali lagi. Ada banyak orang yang berbuat dosa mencari maaf dengan menunjukkan kepada Daud kejahatan Daud, tetapi betapa sedikit orang yang menyatakan penyesalan, pertobatan seperti halnya Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sering berdiskusi tentang orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Ada orang yang enggan dengan berdalih, membuat contoh-contoh yang lain. Kenapa si anu bisa, kenapa si anu ada di Alkitab tercatat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Daud, dia menyesal dan bertobat. Tidak seperti Judas pada waktu dia mengetahui apa yang dia lakukan salah, membuat Yesus harus tertangkap. Judas pergi menyesal, tetapi dengan cara yang salah. Dia pergi menggantungkan diri. Sementara Petrus, dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa, dia telah menyangkal akan juru selamatnya. Dia pergi tetapi untuk bertobat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati disertai pengakuan serta pertobatan sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Oh, luar biasa. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah dan memperoleh pengampunan, ia telah memberikan janji. Inilah janji dari Tuhan kita. Yesaya 27 ayat 5. Jikalau sahaja dijamahnya kuatku, niscaya ia kelak berdamai dengan aku. Niscaya ia kelak berdamai dengan aku. Hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya, dan orang jahat itu kepada kepikirannya, dan hendaklah ia bertobat kepada Tuhan. Maka dikasihankan Tuhan akan dia kelak, dan kepada Allah kita, karena ia pun mengampuni dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu pelajaran penting bagi kita, pelajaran satu minggu ini. Jangan bercokol di dalam kesalahan. Jangan mau tenggelam di dalam dosa. Tapi datanglah kepada Tuhan. Bertobat,
selagi masih ada kesempatan. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini, perlunya mengendalikan diri, mengatur waktu dalam kehidupan ini, apakah itu secara kegiatan bekerja, apakah itu secara pikiran, tindakan, dan ingat untuk datang kepada Tuhan, berseru dan memohon pengampunan serta penyucian. Ya. Sangat sederhana pelajaran kita, tetapi sangat penting, ini menyangkut hidup kekal, saudara-saudara. Ya. Kita ambil waktu kita untuk menenangkan diri, apakah itu membuat kita punya tubuh istirahat supaya pulih, apakah punya pikiran kita punya pikiran istirahat, terlebih bisa merenungkan kasih Tuhan, sehingga kalau ada kekurangan kita, kesalahan kita, ingat sekali lagi, Allah Maha Pengampun. Selagi ada kesempatan, belajar kepada Daud, bertobat dengan sungguh-sungguh. Biarlah kiranya hari dari istirahat yang kita miliki, nilai yang tertinggi dari istirahat yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, boleh kita gunakan sebaik-baiknya untuk pemulihan jasmani kita, terlebih pemulihan rohani. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih akan firman-Mu yang begitu indah. Sesungguhnya Tuhan merindukan kami pulih jasmani rohani kami, menjadi sehat kembali, agar pikiran dan kehidupan kami disucikan dan layak untuk berjalan di hadapan Tuhan. Urapi kami umat-Mu, biarlah sepanjang kehidupan kami mengandalkan Tuhan, dan bila mana kami melakukan satu kesalahan, dengan cepat kami boleh datang kepada Tuhan dan mengaku dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berikan kami akal budi hikmat dari sorga, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.